Pada suatu hari, polisi menemukan laporan orang hilang oleh temannya, dan lantas polisi pergi ke rumahnya untuk melakukan pengecekan kesejahteraan. Tapi polisi saat mengetuk pintunya tidak ada respon dari tuan rumah, dan polisi pun menobrak pintu itu dan mencium bau yang sangat amis. Tapi sebelum lo juga mencium bau amis itu, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan, dan juga like, share ke teman kalian supaya dia tahu dunia ini kejam. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 23 Februari 2016 di negara Inggris ada seorang pria bernama Paul Jeffries. Dia adalah seorang pria berusia 52 tahun yang tinggal di Mayfield. Dia bekerja untuk pendapatan dan bea cukai sebagai penasihat. Kebijakan perpanjangan mereka yang mengenal Paul sangat menghormatinya. Dia digambarkan sebagai pria yang pemalu dan tertutup. Paul tidak terlalu dekat dengan anggota keluarganya. Dia adalah seorang pria gay dan keluarganya menolak untuk menerimanya. Dan setelah putus dengan pasangan jangka panjang, dia pindah dari London ke Sussex, membeli sebuah pondok di desa Mayfield dan pergi ke London untuk pekerjaannya. Sekarang seorang Paul yang masih lajang menggunakan aplikasi kencan yang bernama Grindr. Sekedar informasi, aplikasi Grindr adalah sebuah aplikasi khusus untuk pria yang menyukai sesama jenis. Kalau lo pria guys, silahkan check in. Lalu dengan harapan bertemu seorang pria baru di aplikasi ini, lalu dia memutuskan seorang pria teman kencannya, yaitu seorang remaja bernama Ben Bunford. Untuk mendaftar ke aplikasi kencan, Anda harus berusia minimal 18 tahun atau lebih. Jadi pada awalnya masuk akal untuk berasumsi bahwa Paul mungkin percaya bahwa Ben setidaknya berusia 18 tahun. Padahal sebenarnya Ben baru berusia 15 tahun. Keduanya mulai berbicara di aplikasi, dan menurut mereka yang kemudian menganalisis pesan antara keduanya, Ben bertujuan untuk menggunakan Paul Jeffries untuk memeras uang darinya. Dalam satu pertukaran pesan, Ben meminta Paul 10 pounds pada musim panas 2014. Keduanya bertemu lagi selama beberapa minggu. Keduanya mungkin terlibat dalam aktivitas intim beberapa kali. Pertemuan ini berakhir beberapa hari sebelum Ben berusia 16 tahun dan mengirim pesan kepada Paul berterima kasih padanya karena bersikap baik padanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menikmati pertemuan mereka. Tetapi Ben mengatakan kepada Paul bahwa dia tidak gay. Paul membalas dengan mengatakan bahwa dia juga menikmati pertemuan dengannya dan berharap dia membantu untuk mengklarifikasi ini. Banyak hal untuknya. Dia mengatakan kepada Ben untuk merasa bebas untuk menghubunginya kapan saja tentang apapun secara luas. Itu diterima bahwa Paul pasti tahu bahwa Ben berusia di bawah 18 tahun karena Ben saat itu masih bersekolah. Ketika dia bertemu dengannya selama musim panas 2014, dia sedang belajar untuk ujian sekolahnya dan tinggal di rumah bersama orang tuanya. Namun menurut dokumen pengadilan, Ben tidak pernah memberitahu dia usianya yang sebenarnya dan tidak pernah menyebutkan bahwa dia masih berusia di bawah 16 tahun. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Paul mungkin memang mengenal Ben dan masih memilih untuk terus menemuinya. Setelah Ben mengirim pesan kepada Paul mengatakan kepadanya bahwa mereka seharusnya tidak lagi bertemu, lalu mereka berhenti berbicara untuk beberapa waktu. Tapi di tahun 2015 Ben terlibat dengan zat-zat ilegal atau kita sebut sebagai narkoboy, terutama jenis Valium. Dia menggunakan dan menjual zat-zat ini, namun penggunaannya telah jauh melebihi jumlah yang dia hasilkan dari penjualan. Dan jadi dia mulai menggunakan beberapa persediaan yang seharusnya dijual. Orang tuanya mengetahui tentang keterlibatannya dengan kegiatan-kegiatan ilegal ini, dan mereka mencoba yang terbaik untuk membantu menyelesaikan Ben. Tetapi
Dia menolak perhatian dan tawaran bantuan mereka. Ben kemudian berhutang dengan pemasoknya karena dia menggunakan terlalu banyak bahan haram itu dibanding menjualnya. Ibunya menawarkan untuk membantu melunasi utangnya dengan syarat dia harus menghentikan keterlibatannya dengan zat terlarang itu. Tetapi Ben menolaknya. Lalu orang yang memasok barang kepada Ben telah meningkatkan tekanan untuk melunasi utangnya. Sesuatu yang tampaknya menyebabkan Ben mengalami stres yang serius. Sampai pada tanggal 23 Desember tahun 2015, 17 bulan setelah pertemuan terakhir mereka, bahwa Ben menghubungi Paul lagi. Ben yang sekarang berusia 17 tahun saat ini pergi ke rumah Paul dan dia bermalam di sana. Ben dan Paul kembali berhubungan satu sama lain. Pada tanggal 23 Februari 2016, saatnya telah tiba. Untuk memasangkan pemasok dan untuk melunasi utang-utang itu sekitar 400 pound, tetapi Ben tidak punya uang untuk memberikannya. Ben kemudian muncul dengan ide untuk menghubungi Paul dengan hubungan agar bisa mendapatkan uang darinya. Pada hari ini, inilah dia mengirim pesan kepada Paul menyatakan apakah dia bebas untuk bertemu pada malam itu, dan Paul menjawab, ya. Paul datang dan menjemput Ben, tetapi sebelum dia sampai di sana, Ben mengkonsumsi Valium terlebih dahulu. Keduanya tiba di rumah Paul, berjalan ke atas dan melepaskan pakaian mereka dari barang bukti yang kemudian ditemukan. Keduanya mulai berhubungan intim satu sama lain. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan serangkaian kejadian dari titik ini dan seterusnya terbuka untuk spekulasi. Menurut Ben, dia tidak ingin melakukannya sepenuhnya, tapi Paul punya ide lain. Ben meminta Paul untuk berhenti, tetapi Paul tidak mendengarkan dan dia terus memaksakan diri. Dan Ben berkata pada titik ini bahwa dia menjadi takut. Dia memberitahu Paul bahwa dia harus berhenti karena dia harus segera pergi ke toilet. Pada saat titik inilah Paul seharusnya berhenti dan membiarkan Ben pergi ke toilet. Tetapi Ben mengklaim bahwa ini adalah kebohongan belaka. Dia hanya ingin menjauh dari situasi tersebut sehingga dia bisa meninggalkan rumah Paul. Dia pergi ke pintu depan untuk pergi. Tetapi menurut Ben, dia panik menyadari bahwa pintunya terkunci. Dia berkata, dia dengan panik mencari kunci tetapi tidak dapat menemukannya. Jadi dia pergi ke dapur dan dia mengambil pisau kecil. Dia berbalik dan berjalan kembali menaiki tangga. Di mana Paul berbaring di tempat tidur, Ben mengatakan bahwa dia mengambil pisau di dapur kalau dia perlu menangkis serangan Paul yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ben memasuki kamar tidur dan Paul sedang berbaring di tempat tidur. Dia berbalik untuk melihat Ben memegang pisau. Dalam sekejap, Ben menerjang ke depan ke arah Paul dan menikamnya berulang-ulang. Hanya beberapa kali, tidak begitu jelas. Tetapi analisis tempat kejadian perkara menyimpulkan bahwa serangan itu sangatlah kejam. Paul berhasil bangun dengan kondisi berlumuran darah, tetapi dia berhasil turun ke ruang tamu dan Ben mengikuti dari dekat. Paul mengambil telepon rumah dan mencoba meminta bantuan, tetapi Ben menangkapnya dan membenturkan kepalanya ke dinding 2 kali yang mengakibatkan Paul jatuh ke lantai. Ben kemudian mengambil tempat lilin dan memukul kepala Paul beberapa kali. Pada saat ini, Paul telah kehilangan banyak darah, tetapi dia masih hidup. Dia berhasil masuk ke dapur di rumahnya, tetapi disinilah hal yang paling suram terjadi, di mana Ben mencari-cari pisau roti, bergerigi dan berjalan ke tempat Paul dan merangkak di lantai. Ben mengiris tenggorokannya dengan pisau beberapa kali yang memutuskan tenggorokannya dan urat lehernya. Tetapi Ben belum selesai. Dia mengambil pisau lain dan mulai menusukkan pisau ke leher Paul berulang-ulang dan mengiris punggungnya beberapa kali. Juga secara total Ben menimbulkan lebih dari 40 luka pisau di kepala dan tubuh Paul, dan dia melakukannya dengan setidaknya 3 pisau yang berbeda. Ada luka tusuk di wajah Paul, mata kanan dan dahinya, dan ginjal dan limpa telah ditembus oleh pisau. Serangan keseluruhan berlangsung beberapa menit, di mana Paul sadar ketika Ben menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia pun kaget, udah ditusuk dan dihajar habis-habisan, kok masih hidup? Setelah semua ini, Ben meraih handuk teh dan meletakkannya di atas kepala dan bahunya.
saat dia terbaring sekarat di lantai sehingga dia tidak perlu melihat wajah Paul selama saat-saat terakhirnya. Lalu setelah serangan itu, Ben langsung melukai dirinya sendiri dengan cara melukai pangkal ibu jari kanannya yang memutuskan beberapa urat karena darah-darah telah menetes di tangannya. Saat dia meneteskan darah ke Paul, tangannya terlepas dari ganggang pisau hingga ke bilah pisau. Ben menyadari bahwa dia berdarah cukup banyak. Dia naik ke atas dan berpakaian. Dia kemudian mulai mencari mobil dan kunci rumah Paul yang kali ini dapat dia temukan. Dia meninggalkan rumah, mengunci pintu di belakangnya dan melompat ke mobil merek Audi milik Paul. Saat mengemudi, Ben mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon beberapa teman dekatnya, memberitahu mereka bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dan membutuhkan perhatian medis sesegera mungkin. Dia berhasil membujuk seorang teman dan pacarnya untuk datang ke rumah sakit bersamanya. Dia memberitahu staf rumah sakit bahwa dia telah menimbulkan luka-luka ini pada dirinya sendiri dan dia dirawat. Ketika dia berada di ranjang rumah sakit, Ben meminta pacarnya untuk mengambil fotonya yang merupakan gambar yang gue tampilkan di layar ini. Ketika dia keluar dari hospital, 2 hari kemudian memberitahu ayahnya tentang hutangnya kepada pemasoknya dan ayahnya memberinya uang untuk melunasi hutang itu setelah keluar dari rumah sakit. Ben menyadari bahwa dia telah meninggalkan mantelnya di dalam rumah Paul. Lalu bersama teman-temannya, Ben kembali ke mobil Paul yang telah dicurinya dan kembali ke tempat kejadian perkara. Namun dia ngeri mengetahui bahwa polisi sudah ada di sana. Paul belakang-belakangan ini tidak muncul untuk bekerja. Lalu rekan-rekannya Paul telah memperhatikan ketidakhadirannya itu. Mereka mencoba menghubunginya tetapi tidaklah berhasil. Khawatir tentang kesejahteraannya Paul, mereka menelpon pihak polisi dan meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pintu terkunci. Mereka mengetuk pintu itu tetapi tidak ada jawaban. Jadi mereka memutuskan untuk masuk ke rumah Paul hanya untuk menemukan tempat kejadian perkara yang mengerikan. Dan ya, polisi menemukan keadaan Paul yang sangat mengerikan seperti yang gue ceritakan tadi. Darah benar-benar ada di seluruh rumah dan jelas bahwa perjuangan yang keras telah terjadi. Mereka menemukan Paul di dapur dengan luka parah dan segera polisi bekerja untuk menemukan siapa pelaku dalam kasus ini. Lalu kita kembali ke Ben. Setelah melihat polisi di rumah Paul, dia langsung tancap gas untuk melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobil Paul. Setelah Ben meninggalkan rumah sakit, ibunya menjadi agak curiga tentang luka-luka yang dideritanya dan tidak percaya bahwa dia telah melakukannya sendiri. Ben kemudian memberitahu ibunya cerita yang berbeda dengan mengatakan bahwa dia telah diserang oleh seorang pria dan bahwa dia telah memberitahu rumah sakit bahwa dia telah melakukannya sendiri agar polisi tidak terlibat. Lalu dia bercerita kepada putranya lagi dan menyuruhnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia khawatir tentang siapa pria yang dia ceritakan. Ketika mengingat momen itu, ibu Ben berkata, dia memintaku untuk meninggalkan kamarnya dan dia menjadi sangat kesal. Dia menangis dan marah dan memecahkan cermin. Lalu ibunya berkata, aku tahu kau punya masalah besar tapi kamu tidak mau menceritakannya pada ibu. Tapi ibu perlu tahu itu. Dan kemudian ia berteriak, aku pikir aku telah membunuh seseorang. Aku harus bertanya kepadanya lagi apa yang dia katakan karena aku tidak percaya. Dia kemudian berkata lagi, aku pikir aku membunuh seseorang. Dia kemudian pergi ke tempat tidurnya dan menundukkan wajahnya. Ibu Ben berkata bahwa dia tercengang oleh apa yang telah dilakuin putranya dan mereka berbaring berpelukan di tempat tidurnya. Ben memberitahu ibunya bahwa dia telah pergi ke rumah Paul untuk mengambil sejumlah uang dan bahwa dia pertama kali bertemu dengannya secara online ketika dia baru berusia 15 tahun. Tetapi Paul telah memaksakan diri padanya. Dia berkata bahwa dia mencoba melarikan diri dan bahwa ada pergulatan yang mengakibatkan Paul terbunuh. Ibu Ben masih rada-rada nggak percaya tentang cerita anaknya yang udah memainkan aplikasi udah lama juga tanpa diketahuinya dan juga telah membunuh Paul. Dan melihat wajah anaknya yang sangat serius, dia akhirnya mempercayai ceritanya bahwa Ben mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian memberitahu putranya bahwa mereka harus pergi ke kantor polisi. Dan dia berkata, ya saya tahu. Ben bersama orang tuanya pergi ke kantor polisi dan di sana dia diinterogasi
ditangkap dan didakwa. Detektif Kepala Inspektur Taya Jones yang memimpin penyelidikan ini mengatakan ini adalah serangan mengerikan oleh seorang remaja laki-laki yang berdoa pada korbannya dengan tujuan mengeksploitasinya untuk uang. Tingkat kekerasan yang dilakukan pada Paul Jeffries sangat ekstrim dan kemudian dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobil korban. Dia tidak menunjukkan penyesalan apapun. Beberapa jam kemudian, semua orang yang berpendapat bahwa Ben juga merupakan korban dalam kasus ini karena apa yang terjadi ketika dia berusia 15 tahun dan apa yang dia duga dilakukan Paul padanya. Malam itu persidangan akan segera dimulai, tetapi sebelum ini terjadi kondisi mental Ben dievaluasi untuk melihat apakah dia menderita masalah kesehatan mental yang dapat menjelaskan serangan kekerasan tersebut. Namun para profesional menemukan Ben dalam keadaan waras. Ben mengatakan kepada psikolog bahwa dia sama sekali tidak merasa kasihan pada Paul, meskipun dia mengatakan bahwa dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dilaporkan bahwa selama persidangan Ben seharusnya tahu penyesalan yang sebenarnya. Ibu Ben menangis saat dia memberitahu juri rangkaian kejadian yang menyebabkan putranya mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Ben mengaku tidak bersalah atas pembunuhan dan pembelaannya yang bertumpu pada klaimnya bahwa kejahatan itu adalah hasil dari hilangnya kendali yang dapat dimaafkan yang seharusnya mengurangi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Tetapi juri menolak pembelaan itu. Ben dinyatakan bersalah dengan hukuman oleh juri setelah persidangan 2 minggu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 16 tahun. Setelah menjalani hukumannya, Dewan Pembebasan Bersyarat harus memutuskan apakah dia dapat dibebaskan atau tidak. Ben juga akan tetap tidak memiliki izin selama sisa hidupnya. So, jadi itu adalah kisah nyata mengerikan dari Inggris yang dimana ini berawal dari kencan online sesama pria dan berakhir pembunuhan karena si korban sudah mau udahan, pelaku masih mau lanjut. Dan sekian video ini gue bahas. Sampai jumpa di lain waktu dan see you on the next video. Bye bye.